Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita Solen 2 episode 158. Yang dimana dalam cerita ini, Yuho akan memimpin penyerangan ke kota Mingdo, kemudian menargetkan Sutiandran. Bagaimana cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Tang Wutong kemudian merasa sangat senang setelah mendengar jika Kaisar Biru Perak ternyata berada di wilayah kerajaan Ryu, yang dimana selama bisa meminta Kaisar Biru Perak menarik keluar racun yang berada di dalam tubuh Tang Ya, kemudian membimbing kebangkitan garis darah Tang Ya. Tang Ya kemungkinan saja tidak hanya bisa diselamatkan, namun juga bisa selangkah lebih maju. Dengan penuh semangat, Tang Wutong kemudian bertanya kepada Yuho, dari arah manakah Kaisar Biru Perak itu berada? Yuho mengatakan jika dia akan bertanya kepada para tanaman yang berada di tempat ini. Apakah mereka pernah melihat Kaisar Biru Perak, yaitu Raja dari Rumput Biru Perak? Salah satu tanaman kemudian mengatakan jika dia pernah melihatnya. Tang Wutong mengetahui jika tanaman ini adalah Venus berusia sekitar 10 tahun. Tanaman ini memberitahu jika serbuk sarinya pernah merasakan aura Kaisar Biru Perak di sebuah lembah. Mendengar hal itu, Yuho akan menandainya terlebih dahulu di sebuah peta. Kemudian setelah menyelesaikan misi, mereka akan kembali untuk mencari Kaisar Biru Perak. Yuho kemudian merasakan jika terdapat pergerakan yang sangat besar, sehingga meminta kepada Tang Wutong untuk bersembunyi. Yuho mengetahui jika kelompok yang terbang di udara merupakan ratusan pemandu jiwa deteksi udara tinggi. Ada juga puluhan pemandu jiwa deteksi ultra rendah dan pemandu jiwa deteksi mental. Yuho tidak menyangka jika regu master pemandu jiwa kerajaan mereka akhirnya datang. Yuho juga mengetahui jika 300 pemandu jiwa bertingkat Spiritual Luo mengoperasikan 300 unit pemandu jiwa berbentuk manusia level 8. Yang dimana hal ini merupakan kekuatan sesungguhnya dari regu master pemandu jiwa kerajaan. Sementara Tang Wutong memberitahu meski mereka terbang dengan kecepatan penuh, namun dari kota Tianhai kembali ke kota Mingdo memerlukan waktu selama 2 jam. Sehingga kesempatan emas ini tidak boleh mereka lewatkan. Dengan cepat Yuho bersama Tang Wutong segera pergi ke kota Mingdo. Saat berada di udara, Yuho segera mengaktifkan baju zirah Kaisar Es, yang dimana 2 jam sudah cukup baginya, dan Yuho berjanji akan mengambil kota Mingdo dari tangan Sutiandran. Sementara itu, di kota Mingdo saat ini telah dijaga ketat oleh pasukan kerajaan, bahkan alat meriam jiwa dan juga alat pengintai udara telah dikerahkan untuk menjaga kota Mingdo. Namun sebelum berada di kota Mingdo, Yuho sebelumnya telah merencanakan strategi penyerangan, yang dimana dalam waktu 2 jam mereka akan membuat kota Mingdo terbenam dalam lautan api. Yuho mengatakan jika 10 menit lagi misi penyerangan akan dimulai. Namun Nan Kikyu bertanya apakah misi ini tidak terlalu berlebihan, yang dimana serangan mereka mungkin akan menimbulkan korban bagi warga sipil. Namun Yuho mengatakan jika ini adalah perang dan bukan permainan anak-anak, yang dimana ketika seluruh rakyat Ryu dengan penuh semangat mendukung invasi ke luar negara mereka. Apakah mereka pernah berpikir jika wilayahnya akan diserang balik? Dan saat ini Yuho akan membuat mereka merasakan rasanya ditelan oleh perang. Hecheto mengatakan jika kerajaan Ryu di bawah kepemimpinan Sutiandran sudah menjadi mesin perang yang sepenuhnya di luar kendali. Dan Hecheto mengakui jika seluruh rakyat mereka adalah prajurit, tidak ada yang namanya warga di sana. Hecheto kemudian memberitahu Yuho jika dia sudah mempersiapkan semuanya. Pada saat ini, seluruh rekan Yuho telah berkumpul di puncak bukit kota Mingdo. Sementara Yuho akan membuat kerajaan Ryu kehilangan penglihatan mereka. Setelah memasang bom waktu di seluruh alat pengintai udara kerajaan Ryu, Yuho mengatakan jika misi telah dimulai. Dengan cepat, Yuho segera meledakkan seluruh alat pengintai udara milik kerajaan Ryu. Ledakan yang terjadi di udara seketika membuat pasukan kerajaan Ryu menjadi panik. Mereka menyadari jika musuh telah memasuki wilayah mereka. Kemudian yang menghancurkan alat jiwa pengintai tersebut. Sementara Yuho telah mendarat di samping Tang Wutong dan berkumpul kembali bersama teman-temannya.
Alat jiwa pengintai udara yang diledakkan oleh Yuho kemudian terbakar hebat di udara dan satu persatu jatuh mengenai kota Mingdo. Sehingga alarm di kota Mingdo segera aktif dan menimbulkan kepanikan di dalam kota Mingdo. Sementara Pangeran Sutiandran hanya bisa terkejut setelah melihat kotanya diserang. Namun Pangeran Sutiandran mengetahui jika penyerangan ini merupakan perbuatan Yuho. Yuho kemudian segera mengeluarkan seluruh kemampuan jiwanya dan mengaktifkan keterampilan jiwa ke-8 yaitu duet Putri Duyung. Yang dimana Yuho merasakan jika teknik jiwa ke-8-nya sangatlah kuat. Karena sihir kematian Yuho menumpuk 2 kali lipat. Bahkan kecepatannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Sehingga dapat membuka 18 gerbang kematian sekaligus. Sementara konsumsi kekuatan jiwa dan kekuatan mental justru berkurang setengahnya. Putri Lia kemudian memberitahu Yuho jika dia yang akan mengurus gerbang kematian. Sehingga Yuho kemudian memerintahkan regu meriam berat pemandu jiwa untuk bersiap menyerang. Yang dimana Yuho akan membuktikan kepada Sutiandran jika perang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Yuho kemudian memerintahkan meriam pemandu jiwa Sekte Tang untuk menyerang kota Mingdo. Tak lama kemudian, suara ledakan terdengar setelah meriam jiwa Sekte Tang menghantam kota Mingdo. Kemudian ronde kedua, Yuho memerintahkan regu artileri pemandu jiwa untuk melepaskan tembakan ke arah pusat kota. Sementara Sutiandran memerintahkan pasukannya untuk mengaktifkan pertahanan terpadu istana. Yuho kemudian meminta Hecheto untuk menyerahkan alat jiwa rahasia Sekte Tang. Yang dimana hal itu merupakan karya puncak teknologi pemandu jiwa Sekte Tang. Yaitu peluru meriam pemandu jiwa berkaliber tetap level 9. Dengan cepat, Yuho segera mengaktifkan alat jiwa tersebut untuk menargetkan Sutiandran. Alat jiwa ini kemudian berhasil menembus perisai pertahanan kota Mingdo. Namun sebelum meriam jiwa ini benar-benar mengenai Sutiandran, kota Mingdo berhasil memperkuat perisai pertahanan. Sementara Sutiandran segera mengaktifkan baju zirah pertahanan pemandu jiwa level 9. Namun Pangeran Sutiandran juga ikut terlempar meski telah menggunakan baju zirahnya tersebut. Dengan cepat, Sutiandran segera memerintahkan kepada pasukannya untuk meningkatkan pelindung pemandu jiwa ke tingkat maksimum. Yang dimana pelindung pemandu jiwa istana adalah yang tertinggi sehingga serangan di bawah alat jiwa tingkat 9 tidak bisa mengguncangnya. Mendengar hal itu, Yuho segera menambah kekuatan serangan. Menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres, Pangeran Sutiandran segera mengaktifkan alat pelindung tubuh ungu bercahaya. Dalam waktu singkat, 3 pejabat istana kemudian menyelamatkan Pangeran Sutiandran. Sementara Yuho menyadari jika cahaya putih itu tidaklah biasa, sehingga memerintahkan kepada anggota Sekte Tang untuk mundur. Mendengar hal itu, Lia segera membuka pintu gerbang dimensi. Sementara pasukan Sekte Tang segera memasuki gerbang dimensi tersebut. Setelah mengaktifkan mata iblis ungu, Yuho menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres, yang dimana terdapat 3 master pemandu jiwa dari kerajaan Ryu terbang ke arah Yuho dan salah satu di antara mereka adalah Ye Yulin. Sementara itu, Ye Yulin segera mengaktifkan alat pemandu jiwa jarum matahari bulan. Melihat hal itu, Yuho segera memerintahkan kepada anggota Sekte Tang untuk mengaktifkan pelindung pertahanan terpadu. Mendengar hal tersebut, Hecheto segera menjalankan perintah Yuho. Meski pertahanan alat jiwa Sekte Tang mampu menahan serangan dari alat jiwa matahari bulan, namun Hecheto langsung menyadari jika kekuatan jiwa di dalam alat jiwa pertahanan langsung terkuras habis. Sehingga Hecheto mengakui jika alat jiwa tingkat 9 yaitu jarum matahari bulan sangatlah kuat. Yuho mengatakan jika dia dan Tamu Tong akan menghadapi Ye Yulin, sementara 2 master pemandu jiwa lainnya akan Yuho serahkan kepada Shishio dan juga Bebe. Yuho berniat jika hari ini akan membuat perhitungan dengan kerajaan Ryu. Menyadari jika Yuho akan menggunakan serangan mental, Ye Yulin segera menggunakan helm kesadaran. Namun Ye Yulin terkejut setelah mengetahui jika pemandu jiwa pertahanan mental level 9 juga tidak mampu untuk menahannya. Bahkan pemandu jiwa manusia milik Yuho jauh lebih canggih dari semua model milik kerajaan Ryu. Sementara Bebe dan Shishio sedang menghadapi master pemandu jiwa lainnya dari kerajaan Ryu. Bahkan Ji Juejen sedikit mengalami kesulitan menghadapi master jiwa tersebut.
Ye Yulin mengatakan jika dia akan mengalihkan perhatian Yu Hao sehingga meminta kepada dua rekannya untuk memeriksa apa yang ada di dalam kubah cahaya. Namun Tang Wutong segera menggunakan tangan pengendali naga untuk menyerang Ye Yulin. Sementara Nan Kikyu dan Shisho bekerja sama untuk melindungi kubah cahaya Sekte Tang. Namun, Master Pemandu Jiwa ini kemudian menggunakan bilah pemutus ruang untuk menyerang Shisho dan juga Nan Kikyu. Namun serangan tersebut langsung dipatahkan oleh Ye Guiyim menggunakan tebasan pedang malaikat. Kemudian membalas serangan Master Jiwa tingkat 9. Master Jiwa ini kemudian menyadari jika sepertinya ada banyak orang di dalam kubah cahaya tersebut. Namun Master Jiwa ini tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Mendengar hal itu, Ye Yulin meminta kepada Master Jiwa tersebut untuk mengirimkan koordinat mereka ke kota Mingdo untuk dihancurkan. Namun Ye Yulin tiba-tiba dikejutkan oleh peluru kendali yang mengarah ke istana. Master Jiwa ini mengatakan jika dia akan menyelesaikan pertempuran di tempat ini terlebih dahulu, kemudian menggunakan meriam hukum langit terpusat untuk menyerang Susanshi dan Nan Kikyu dan juga Ye Guiyim. Namun dengan cepat mereka bertiga berhasil menghindar dari serangan meriam jiwa tersebut. Di sisi lain, anggota Master Jiwa Ryu masih terkepung oleh perlawanan dari anggota Sekte Tang. Sementara Iho kembali menyerang sehingga Yulin segera mengaktifkan jarum Dewa Matahari Bulan untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Dia ingin melihat seberapa lama teknik es Yuho mampu untuk melindunginya. Susanshi menyadari jika pelindung Sekte Tang sudah tidak mampu lagi menahan serangan kedua dari jarum Matahari Bulan. Sehingga Susanshi segera mengaktifkan keterampilan jiwa kura-kura Xuanming. Sementara Iho dan Ye Yulin langsung melepaskan serangan terkuat mereka. Master Jiwa ini menyadari jika Susanshi ternyata menggunakan keterampilan jiwa tiba ruang. Namun dengan cepat Susanshi segera menggunakan tubrukan kura-kura untuk melemparkan Master Jiwa tersebut ke tengah-tengah pertarungan Yuho dan juga Ye Yulin.